Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ikono Sofa dengan NIM 200861449. Baik, kali ini saya akan membahas tentang 3 materi, yaitu yang pertama pengertian filsafat olahraga, yang kedua apa ruang lingkup filsafat olahraga, yang ketiga yaitu sejarah filsafat olahraga. Baik, langsung saja kepada yang pertama. Pengertian filsafat olahraga. Filsafat olahraga atau filsafat diambil dari bahasa Yunani yaitu filosofia, yang dari bahasa Arabnya itu berarti filsafat. Para filsuf atau memberikan batasan yang berbeda-beda yang mengenai filsafat. Batasan berbeda tidak mendasar. Selanjutnya batasan filsafat dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara etimologi dan fenomenologi. Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu filsafah, atau juga dari bahasa Yunani itu filosofia, cinta, dan sofia, kebijakan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijakan, dan seorang filsuf adalah pencari kebijaksanaan, pencinta kebijaksanaan dalam arti hakikat. Pengertian menurut terminologi yaitu ada sangat beragam. Para filsuf merumuskan pengertian sesuai dengan kecenderungan pemikiran kefilsafatan yang memiliki seseorang. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles berpendapat kalau filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung dalam ilmu-ilmu metafisik, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan etika lainnya. Halnya dalam Al-Farabi yang berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Ada beberapa para ahli mengenai pengertian filsafat, itu Plato yaitu pada tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi. Filsafat tidak lain adalah pengertian atau pengetahuan tentang segala yang ada. Selanjutnya itu menurut Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi bahwa filsafat itu adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Ada lagi tentang pendapat para ahli yaitu Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Filsafat adalah sebagai ibu dari sebuah seni atau suatu seni. Yang kedua itu bagaimana atau apa saja ruang lingkup filsafat olahraga tersebut. Baik, bidang gerakan filsafat ilmu terutama diarahkan pada komponen-komponen yang menjadi tiang penyangga atau bagi eksistensi ilmu. Yang penyangga itu ada 3 macam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu being, dan logos arti logis. Jadi ontologi adalah teori tentang keberadaan sesuai kebenaran. Sedangkan menurut Amsal Bakhtiar, ontologi berasal dari kata ontos yang berarti sesuatu yang terwujud atau berwujud. Ontologi adalah teori ilmu yang tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Ontologi tidak banyak berdasarkan pada alam nyata, tetapi berdasarkan pada logika semesta. Selanjutnya yaitu tentang epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan adalah cabang filsafat yang berurusan tentang hakikat dan ilmu pengetahuan, pengendalian dan dasar-dasar serta pengertian mengenai pengetahuan yang dimiliki. Pengertian yang diperoleh oleh manusia melalui akal, indera, dan lain-lain mengenai metode tersendiri. Yang metode itu terbagi menjadi metode induktif, metode deduktif, dan metode positivisme. Metode induktif itu metode yang menyimpulkan pernyataan hasil observasi yang disimpulkan
dalam sesuatu pernyataan yang lebih umum. Yang kedua itu metode deduktif. Deduktif ialah metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam sesuatu sistem pernyataan. Yang ketiga yaitu metode positisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 8557. Metode ini berpangkal dari apa yang telah diketahui, faktual dan positif. Baik, selanjutnya itu tentang sejarah filsafat. Perkembangan filsafat dapat dikelompokkan dalam dua periode, atau sejarah filsafat dapat dikembangkan dalam dua periode, yaitu zaman Yunani klasik dan zaman Yunani kuno. Periode pada zaman Yunani klasik ini memegang peran krusial dalam sejarah perkembangan atau peradaban manusia, karena pada waktu itu terjadi perubahan besar dalam pola pemikiran manusia dari mitos ke pemikiran yang rasional. Setelah abad ke-6, ketika filsafat tampil ke kertas dunia, mitos dan dongeng sekian lama diyakini sebagai yang menjelaskan gejala-gejala alam dan teka-teki relasi antara manusia dalam alam sekitar dan dengan alam gaib dianggap utuh. Manusia yang dulunya pasif pasrah dalam menanggapi fenomena alam menjadi lebih aktif dan kreatif dan mau menguasai alam ini menjadi objek kuasaan dan penelitian manusia. Yang kedua itu pada zaman pra-Yunani kuno. Mitologi dianggap sebagai dasar kuat untuk menjelaskan segala sesuatu dalam alam dan bahkan menjelaskan keberadaan manusia. Lewat cara ini manusia sudah melalui latihan untuk mulai berpikir. Kesusastraan Yunani sebelum filsafat secara formal sudah karya-karya besar Homer seperti Iliad dan Odysseus, di mana syair dalam karya-karya tersebut selalu digunakan sebagai bukti pendidikan untuk rakyat Yunani. Sudah ada ilmu pengetahuan di timur kuno, terdapat banyak kebudayaan lain sekitar Yunani yang berdasarkan di mana menemukan pengetahuan seperti ukuran dan ilmu hitung. Jadi itulah materi yang dapat saya jelaskan tentang materi pembelajaran filsafat olahraga. Jika ada saya salah, saya mohon maafkan karena saya juga belum belajar. Sekian materi dari saya pada kali ini. Jika ada kekurangan mohon disampaikan, kalau ada kesalahan mohon diperbaiki. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.